sejahtera, salam dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari dan para keluarga Katolik dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, Jumat 15 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai ayat 12. Marilah kita dengarkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudari dan para keluarga Katolik, bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi memperlihatkan kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kita tahu bahwa kisah mujizat yang dilakukan dan dituliskan dalam kitab suci disusun dengan sangat sistematis. Dilukiskan dulu tentang situasi orang banyak, situasi orang yang akan disembuhkan. Sesudah itu dilukiskan bagaimana interaksi tanya jawab antara Yesus sebagai utusan Allah dengan orang banyak ataupun dengan orang yang sakit. Yang ketiga, diceritakan apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai utusan Allah. Bisa dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk tindakan nyata. Sesudah itu dilukiskan akibat dari tindakan yang dilakukan itu. Itu bisa sembuh secara fisik. Dan akhirnya dilukiskan bagaimana hasil akhir dari mujizat yang dilakukan. Yesus melakukan mujizat. Tujuan utamanya adalah supaya orang yang mengalami maupun orang yang menyaksikan mujizat itu makin dekat, makin percaya, makin bersyukur
dan makin beriman kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah mukjizat tadi kita bisa melihat begitu banyak orang yang datang menemui Yesus. Ketika Yesus datang kembali ke kota mereka, yaitu ke Kapernaum, mereka ingin mendengar pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa. Mereka juga ingin melihat Yesus melakukan mukjizat. Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Namun tiba-tiba ada 4 orang datang menggotong seorang yang lumpuh. Dengan semangat pantang menyerah, mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap rumah itu dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Yesus merespon lebih dari apa yang mereka harapkan. Yesus tidak hanya menyembuhkan si lumpuh, melainkan juga mengampuni dosanya. Ketulusan Yesus dalam pelayanannya adalah cerminan yang dimaksud. Kebaikan Yesus dan wibawanya dalam menghadapi semua orang menimbulkan rasa simpati dan kagum dari orang banyak. Banyak orang ingin selalu bersama Yesus, sebab bersama Yesus mereka semua mengalami rahmat penyembuhan dan pembebasan. Yesus ingin menyembuhkan orang sampai ke akar-akarnya. Hati Yesus yang berbelas kasih melihat bahwa kebutuhan si lumpuh bukan hanya pada kesembuhan fisik, melainkan juga kesembuhan rohani. Hal inilah yang membuat Yesus lebih awal berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan sesudahnya Yesus lagi melanjutkan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Saudara-saudari yang terkasih, mukjizat yang terjadi kepada orang lumpuh akhirnya dia bisa bangun, menimbulkan reaksi yang sangat positif dari orang yang menyaksikannya. Mereka memuliakan Allah dan berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Dalam kehidupan kita sehari-hari, sungguh banyak mukjizat yang kita alami. Setiap hari kita masih diberi nafas kehidupan. Kita diberikan kesehatan. Kita dilindungi dari virus corona. Bagaimana reaksi kita atas mukjizat yang kita alami ini? Apakah kita sampai kepada iman? Kita bersyukur dan memuliakan Allah atas segala kebaikan, atas mukjizat yang kita alami itu. Keluarga kita diberikan kesehatan, itu pun adalah suatu mukjizat. Apakah kita pernah mensyukuri bahwa mukjizat itu adalah sungguh berasal dari Allah? Kuasa Tuhan tak terbatas, seperti dikatakan dalam lagu, "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, tapi bagi Tuhan itu adalah hal yang biasa." Di saat kita tak berdaya, kuasa Tuhan tetap berkuasa. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan sendiri. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas mukjizat-mukjizat yang kita alami dalam kehidupan